Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi masih di pelajaran kita, pelajaran matematika. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bab himpunan. Nah, di sini sudah ada soal, kita baca bersama dan kita pelajari bersama. Berdasarkan survei terhadap sekelompok siswa, diketahui 23 siswa menyukai pelajaran matematika, 12 siswa menyukai fisika, dan 5 siswa menyukai keduanya. Jumlah seluruh siswa yang disurvei adalah, nah kalau ini kita harus sebenarnya berurusan dengan konsep himpunan. Nah, untuk lebih mudahnya kita buat diagram Venn kayak gini. Ada bulatan, diagram Venn. Itu M matematika, itu F itu fisika. Di situ dibilang jumlah siswa yang menyukai matematika itu ada 23, sedangkan jumlah siswa yang menyukai fisika itu adalah 12, sedangkan 5 siswa menyukai keduanya, berarti M irisan fisika adalah 5. Nah, kita perlu tahu jumlah siswa yang menyukai matematika saja itu berapa. Nah, caranya adalah nih, jumlah matematika saja adalah banyak siswa yang menyukai matematika dikurangin irisannya M irisan F, yaitu 23 dikurangin 5, berarti 18. Nah, yang suka fisika saja yang berarti sama aja, F dikurangin irisannya M irisan F, yaitu 12 dikurangin 5, 7. Kenapa harus dikurangi 7 irisannya? Karena supaya ketika menghitung jumlah keseluruhan, kita datanya tidak akan terhitung 2 kali. Nah, jadi totalnya adalah M saja ditambah fisika saja, kemudian nanti ditambah jumlah siswa yang menyukai keduanya. Jadi kalau di diagram Venn ini adalah 18, di sini 5, di sini 7 gitu. Nah, irisannya di tengah. Berarti udah tinggal dijumlahin aja, 18 tambah 7 tambah 5, yaitu 25 tambah 5 30 siswa. Berarti jumlah seluruh siswa yang disurvei adalah 30 siswa yang C. Oke, kita lihat nih info apa aja yang dikasih tahu. Nah, diketahui S itu adalah sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 13. Nah, terus harus bis itu P itu faktor dari 12, dan Q itu adalah kelipatan 2 kurang dari 13. Nah, apa yang ditanya? Ditanya adalah himpunan dari komplement P gabung Q adalah siapa gitu kan. Oke, kita cari tahu dulu S itu anggotanya siapa aja sih. Nah, himpunan bilangan asli kurang dari 13 berarti apa itu? Anggotanya apa aja tuh? Asli mulai dari I, ada I berarti 1, ini asli berarti mulai dari 1 sampai kurang dari 13 berarti ya terakhirnya adalah 12. 1 2 3 4 5 6 7 sampai 12. Nah, 13 nya nggak masuk karena dia kurang dari 13. Oke, itu S. Nah, kalau P itu apa? P faktor dari 12. Faktor dari 12 siapa? Faktor 12 itu adalah angka yang 12 bisa dibagi angka itu kan. 1 bisa kali 12, hasilnya 12 faktornya itu kan. 2 berarti dikali sama 6, hasilnya 12. Kemudian 3 kali dengan 14, hasilnya adalah 12. Nah, itu faktornya. Oke, faktor dari 12. Kalau faktor prima baru 12 nya pakai pound faktor prima
supaya dapat bilangan prima. Misalkan 2 sama 6, terus 2 sama 3. Nah, ini faktor prima namanya, angka primanya. Nah, kalau itu cuma faktor dari. Nah, beda nih. Oke, jangan disamakan, rumahannya beda. Oke. Kemudian apa lagi? Yang CQ adalah bilangan kelipatan 2 kurang dari 13. Kelipatan 2. Oke, berarti kelipatan 2 berarti isinya adalah berarti 2. Kelipatan 2 kan? Mulai dari 2, 4 bisa dibagi sama 2 gitu. Berapa itu? 4, 8, 10, oke. 12. Terus udah, karena kurang dari 13. Untuk di 12. Nah, itu. Terus yang ditanya apa? Nah, info yang kita punya tuh, yang ditanya adalah komplement dari P gabung Q. P gabung Q itu apa? P gabung Q itu siapa gitu kan? P gabung Q itu adalah P sama Q digabung. Nah, sebelum digabung kita mau tahu dulu ada beriris atau berlepas, atau ada irisannya atau lepasan. Nah, itu beririsan. Nah, itu kalau lepas, nah itu. Nah, kita lihat di P sama Q apakah ada bilangannya yang sama. Oh iya, yaitu adalah 2 dan 4 gitu kan. Salah, ada kelupaan tuh, seharusnya ada 6 nya. Nah, situ ada 6 nya. Ntar kita hapus. Terus ditambah 6 itu 8. Oke, sip. Itu ada 6. Oke, ada lagi, siapa lagi? Ada 12. Oke, yang sama gitu kan ya. Berarti di sini udah ketahuan. Ternyata bentuknya ada yang sama. Iris Q itu ada. Berarti itu bentuknya itu. P iris Q. Irisan kita ambil yang itu. Jadi ternyata dia, oke, diulang dulu. Kalau di dalam sebuah diagram Venn kita gambarkan P digabung Q, P sama Q kita beririsan dalam satu tempat. Kemudian nanti ada P iris Q. Oke, kita bikin dulu P iris Q nya siapa. Iris Q itu isinya adalah 2, 4, 6 sama si 12 itu yang sama. Nah, kalau gitu digabung gimana? Yang sama itu tidak kita tulis 2 kali, tulis aja 1, 2, 3. Nah, tulisnya satu kali aja. 2, 4, 6, terus 8, 10, 12. Nah, itu P gabung Q nya. Oke, berarti untuk komplemennya itu apa? Nah, yang komplemennya tuh yang di dalamnya. Komplemennya berarti yang di luarnya, bagian luarnya nih. P komplemen, Q itu luarnya. P komplemen itu sebenarnya adalah komplemen gitu. Komplemen dari P gabung Q itu adalah S dikurang P gabung Q. Yang di luarnya itu ada 2 cara, bisa pakai diagram Venn atau bisa kita pakai yang dikurang. Nah, sekarang pakai yang dikurang dulu. Nah, biar mudah, kecilin dulu, kita pindahin. Nah, ini dikecilin, kita pindahin. Oke. Nah, sekarang kemudian P iris Q nya tuh kita hilangin. Udah tahu nih. Terus kita pindahin S nya. S nya siapa? S nya semua ini. S bilangan semesta. Nah, itu S nya. Oke, nah di situ gimana? Kita tahu P gabung Q komplemen itu adalah S dikurangin P gabung Q, karena di luar dari si P gabung Q. Nah, di luarnya. Nah, itu P gabung Q komplemennya. Lambang P gabung Q komplemen itu lambangnya adalah P gabung Q komplemen. Nah, C.
Nah ini hasilnya adalah yang diarsir biru nih. Oke, berarti tinggal dikurangkan, hilang yang sama itu kan, hilang 6 hilang, 8 hilang, 10 hilang, 12 hilang. Berarti tinggal siapa? Isinya adalah tinggal di luar P gabung Q adalah 5, 7, 9, dan 11. Nah ini P gabung Q komplement. Nah itu bentuknya adalah S dikurang P gabung Q. Nah itu dapat sebenarnya. Lebih bisa dalam bentuk diagram Venn, boleh nih kalau misalkan lebih bisa dalam bentuk diagram Venn. Nih oke. Ini diagram Venn, kemudian ada P, ini ada Q. Oke, ada P, ada Q. P iris Q nya siapa? P iris Q nya yang sama P sama Q nya 2, 4, terus 6, 12. Nah berarti yang di P aja siapa? 1, terus 3, terus 6 sudah masuk, nggak ada lagi kan. Oke. Yang di Q nya saja, yang di Q aja 8, terus 10. Oke, ada lagi nggak ada lagi. Oke, tinggal kita cari mana P gabung Q komplement yang di luarnya. P gabung Q komplement itu berarti yang di luarnya, berarti aja. Udah ada 5 belum ada, buat 5. 6 udah ada, 7 udah ada belum? Kita tulis 7. 8, 9 udah ada belum? 9, 10, 11. Nah 12 sudah ada. Udah kan, dapat. Nah sama seperti itu yang di luar P gabung Q, P komplement itu 5, 7, 9, 10, 11. 5, 7, 9, 10, 11. Oke. Kemudian soal selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat infonya nih. Diketahui himpunan M itu adalah X, di mana X itu lebih besar dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 12. X itu adalah bilangan prima. Oke. Yang ditanya, banyak himpunan bagian dari himpunan M yang mempunyai 3 anggota adalah berapa itu? Oke, pertama kita punya info himpunan M, anggotanya itu adalah siapa aja. Kita lihat dari apa yang diketahui. Dia bilang X itu adalah bilangan prima. Bilangan prima tuh X-nya. X-nya lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan kurang dari 12, berarti antara 2 sampai 12 gitu kan. Nah, kalau gitu 2-nya ini masuk nggak? Iya, karena lebih dari sama dengan, berarti habis itu 2 itu prima bukan? Prima, berarti 2 masuk. Kemudian siapa lagi prima? 3. Prima itu adalah bilangan yang punya 2 faktor, dirinya sendiri dan 1, dan hanya bisa membagi dirinya sendiri dan 1. Bisa dibagi bilangan lain maka nggak boleh. Contohnya 4 bisa dibagi 2, berarti bukan prima. Nah, yang prima itu siapa lagi? Bis 3, 5, kemudian 7. Oke, 9 enggak, karena bisa dibagi 3. 11. Oke, 12 iya enggak? 12 pertama enggak masuk. 12 juga bukan bilangan prima. Oke, dapat 2, 3, 5, 7, 11. Oke, ada berapa banyak himpunan M nya? Oh, MN nya ada 5. Oke, 5 anggota. Nah sekarang kita tanya adalah banyak himpunan bagian. Himpunan bagian, nah, ini kita pahami dulu. Himpunan bagian itu artinya adalah apa itu? Satu yang punya anggota siapa aja? Kalau dari himpunan M yang punya 1 anggota itu isinya 2, anggotanya 1. Terus misalkan 5 boleh. Siapa lagi? Oh, si 7 boleh. Coba lagi 3,
Siapa lagi? 11. Oke. Nah, ada lagi nggak ada, karena anggotanya cuma 5. Masing-masing cuma punya anggota, itu namanya himpunan bagian. Oke, contohnya ini siapa lagi, misalkan 0 anggota. Kalau 0 anggota ada nggak himpunan yang bagian 0 anggota? Ada, yaitu himpunan kosong. Dalamnya kan nggak ada isinya nih. Nah, itu himpunan kosong gitu. Kalau tadi himpunan 1 anggota ada 5, banyaknya ada 5. Kalau 0 anggota ada himpunan kosong ada 1. Yang ditanya adalah 3 anggota. 3 anggota nih, contohnya berarti berapa? Bisa kita kombinasikan 2,3,5. Udah. Kalau 3 anggota, kemudian kita ambil 3. Kalau dibalik sama aja, yang penting harus lain, 3,5,7 gitu kan. Terus apa lagi? Banyak kan. Kita cari, gimana cara nyarinya? Lebih mudahnya pakailah segitiga Pascal namanya, sampai dia 5. 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 1 tambah 1 3, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6. Nah, tengahnya isinya jumlah ya dari atas. 3 tambah 1 4. Sudah 5 belum ya? Tambah lagi 1 5, 10, terus 10, terus 5 1. Oke, maksudnya apa sih? Oh, ini maksudnya adalah yang punya himpunan bagiannya. Oke, mulai dari 0 anggota. Nah, itu 0 anggota. Anggota itu ada 1. Nah, ini 0 anggota ada 1. Nah, himpunan bagian yang isinya 0 anggota itu ada 1. Ini 1 anggota itu ada 5 buah. Nah, ada 5. Berarti yang 3 anggota berapa? 0 1 2. 2 anggota, 3 anggota. Oh, berarti yang 3 anggota ada 10. Oke, dapat dah. Tinggal 10. Kalau bikin itu kan banyak, langsung aja pakai 3 Pascal langsung dapat. Kemudian soal selanjutnya, diketahui S, isinya anggota X, dimana 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 20. X nya bilangan genap, P gitu, sama sampai 20. X nya bilangan kuadrat 4. Diagram Venn untuk himpunan yang tepat dari diagram di atas adalah oke. Berarti ini isinya 2 4 6 dan seterusnya, 10 12 14 16 18 20 enggak, karena 20 enggak boleh. X bilangan kuadrat berarti dari antara 1 sampai 20 yang bilangan kuadrat tuh siapa aja? 9, terus 4 ya, 4 juga kan masuk 4, 4 9 terus 16. 5 kuadrat 25 nggak masuk. Nah, terus X bilangan kelipat 4, berarti ada 4 8 12 terus 16, terus 20 enggak. Nah, 20 enggak termasuk. Nah, diagram Venn yang tepat untuk diagram di atas adalah paling banyak ada si S semestanya. Semesta berarti di luar. Oke, P sama Q nya ternyata ada yang barengan. Mana? 4 bareng.
4, terus ada 16 juga, punya 16. Kalau gitu bikin mereka barengan, maksudnya ada nah ini di sini isinya 4 dan 16 yang barengan tuh. 4 dan 16 ada nggak di situ? 4 16. Nah itu. Nah, dan antara B dan C yang barengan. 8 12 salah. Oke. Nah, P itu apa? 4 16. Itu 9 di sini, ya kan? Nggak boleh dalam karena mereka nggak, yang barengan cuma 4 sama 16 doang. Di luar harus 9. Oke, berarti 4 16 udah, yang di luar adalah harus 8 dan 12. Ya. Berarti jawabannya yang C. Sisanya di luar. Ya, ada 2, 6 dan sebagainya. Bayang ya? Oke, salah ngerti konsepnya. Cara ngebagi di himpunan itu. Oke. Dikatakan di sini hasil dari pendataan 30 balita di suatu puskesmas, terdapat 6 balita pernah diberi vaksin imunisasi campak dan polio. 3 balita belum pernah diberi vaksin imunisasi campak dan polio. Kedua penyakit tersebut campak dan polio. Oke, belum pernah nih. Kasian banget nih. Banyak balita yang diberi campak 2 kali lipat vaksin polio. Nah, apa yang ditanya? Banyak balita yang diberi vaksin imunisasi campak berapa gitu kan? Jadi jumlah semuanya apa aja nih yang kita punya? Ada 30 balita. Semestanya itu adalah 30 balita. Campak dan polio ada 6. Campak dan polio ada 6 balita. Terus dan 3 balita pernah keduanya. Ada berapa? Ada 3. Terus apa lagi? Nah nih, yang dikasih campak itu 2 kali lipat dari polio. Berarti campaknya itu adalah 2 kali polio. Kalau polio kita misalkan X balita, berarti campaknya karena 2 kali polio ada 2X balita. Nah, karena campaknya yang ditanya, maka kita harus cari nih 2X, X balitanya itu berapa gitu kan. Oke. Pertama biar gampang kita apain? Kita buat diagram Venn. Oke. Kita buat diagram Venn. Dia bilang di suatu puskesmas itu berarti semestanya itu ada 30 balita yang terdata. Oke. Terus ada 6 yang sudah campak dan polio. Campak dan polio. Ada 6 orang balita yang dikasih keduanya. Terus apa lagi? Belum dapat keduanya, letaknya di luar. Kemudian apa lagi? Polionya X balita. Campaknya 2X balita. Nah, terus gimana? Oke, ya udah dapat semuanya. Semestanya tinggal ini semuanya seluruhnya. Oke. Apa langsung? Nah, ini pertanyaannya. Apa langsung tambah? Enggak mungkin. Kenapa? Karena ternyata dari si campaknya 2X ini ada 6 orang yang sudah dapat campak juga, dan berarti ada sekian orang yang hanya dapat campak aja. Sekiannya itu berapa? Oh, karena campaknya itu 2X, 6 sudah dapat polio,
berarti yang hanya dapat campak saja itu ada 2x kurang 6. Nah, begitu pun yang polio, karena yang polio x tadinya x orang, kemudian 6 orang sudah dapat polio, berarti yang dapat polio aja itu adalah x kurang 6. Nah, oke, udahlah, kita bentuk dengan tepat. Berarti tinggal kita cari semestanya itu adalah si campak aja, 2x min 6 ditambah keduanya 6 ditambah si polio aja x min 6 ditambah yang belum keduanya, itu adalah seluruhnya balitanya. Ada berapa puluh? Ada 30 balita. Oke, terus yang sejenis kita sudah mudahkan, 2x tambah 3x 3x. Oke, min 6 tambah 6 habis. Oke, min 6 tambah 3 min 3. Oke, seperti biasa kalau misalkan kita mau nyari x, kita harus hilangkan si min 3 supaya hilang tambah 3, atau kiri juga harus tambah 3. Nah, kiri tambah 3, kiri kanan tambah 3. 3 tambah 30 33 dikali 3x dikurang min 3 tambah 3 habis. Nah, sekarang dapat x, supaya dapat x aja berarti kita bagi 3 di kedua ruasnya, kita bagi 3 berarti dapatlah x nya adalah 11. Nah, berarti polionya ada 11 balita, campaknya itu 2 kali x, berarti 2 kali 11, yaitu berapa? 22 balita. Oke, dapat deh. Nah, ternyata yang dapat campak aja, yang sudah dapat campak aja, yang dapat campak itu ada 22 balita. Oke, udah ya. Oke, soal selanjutnya. Kelas 7A terdiri dari 31 siswa, 15 siswa mengikuti kompetisi matematika, 13 IPA, dan 7 siswa tidak mengikuti kompetisi tersebut. Siswa yang mengikuti kedua kompetisi adalah, nah ini tentang himpunan. Oke, jadi gambarnya gini. Nah kan, ini ada kelas terdiri dari 31 siswa. Semestanya ada 31. Nah, ini semesta. Nih, di dalamnya ada yang ikutan matematika dan sama IPA, dan ada yang mengikuti keduanya, ada yang tidak ikut dua-duanya. Nah, misalkan di sini ada lingkaran matematika, yang ini IPA, yang bersinggungan itu dua-duanya. Nah, tuh udah tulis matematika itu 15, IPA 13, yang segini 13, segini 15. Yang 7 ada di luar, nah ikut dua-duanya. Nah ya, jumlah semuanya 31. Nah, kalau misalkan yang ditanya apa, banyak sekali kedua kelompok tersebut x misalkan. Nah gitu, yang ikut matematika doang berapa? Berarti 15 kurang x gitu kan. Yang ini juga IPA 13 kurang x. Nah berarti gini, 31 itu terdiri 7, 15 kurang x ditambah orang yang ikut dua-duanya x tambah IPA doang gitu kan. 31 terdiri dari 7 angkat 15 kurang x yang ikut keduanya sama yang ikut IPA doang gitu. Bayangkan ya, kalau gitu ya udah tinggal ditulis 31 itu sama dengan 7 ditambah 15 kurang x ditambah yang ikut duanya x tambah yang ikut IPA doang 13 dikurang x. Nah ya udah, berapa tuh? 7 tambah 15, 7 tambah 13, nah itu 20 tambah 15
20 tambah 5 19 35. Nah, min X ditambah X dikurang X lagi 31 tetap. Kalau gitu 31 35 ini habis ya. Nah, kita coret dikurang X berarti kalau gitu X sama dengan berapa? 35 dikurang 31 4. Nah, X nya 4. Yang ditanya aja berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kelompok. X berarti X nya adalah 4 yang D. Oke ya, paling konsepnya yang gimana caranya kita bisa ngelihat X 15 kurang X ini 13 kurang X. Fungsinya apa? Fungsinya buat 31 terdiri dari ini, terus yang ikut matematika doang, yang ikut IPA doang, sama yang ikutin dua-duanya gitu. Oke, bikinlah bersama kayak gitu, nanti dapat kalau ada soalnya sejenis kebayang ya.